cobain tapi aku nggak pede gitu, nggak kayaknya nggak kuat gitu karena kan pada bilang ini capek banget, tapi ternyata pada saat cobain capek tapi seru banget gitu karena ternyata bukan cuma melatih gerakan tapi melatih ingatan, kayak ingatan gerakannya gitu. Gimana menurut Toyo? Ya kan pertama kali. Karena baru pertama kali kan, Bunda baru pertama kali, Iya. Kokonya juga, aku juga baru pertama kali. Jadi pas tadi lihat gerakan dari coachnya itu aku cukup bingung kan. Kalau dia ngelatihnya bola aku nggak bingung, tapi kalau gini aku harus latih 2 kali lagi, ikutin 2 kali lagi, baru aku bisa gitu. Hari ini kebetulan aku ada kegiatan fit and healthy bareng sama Sarwenda Jus, jadi kayak mau hidup lebih sehat lagi, terus udah kayak gitu kan, ya apalagi kan maksudnya, ya aku kan juga ada, maksudnya pejuang kista, jadi kayak maunya lebih hidup lebih sehat lagi, lebih menyayangi diri lagi, terus kan olahraga juga menjadi salah satu pilihan yang tepat lah. Ini benar-benar konflik pertama kali karena dari dulu aku mau cobain tapi aku nggak pede gitu, nggak kayaknya nggak kuat gitu karena kan pada bilang ini capek banget, tapi ternyata pada saat cobain capek tapi seru banget gitu karena ternyata bukan cuma melatih gerakan tapi melatih ingatan, kayak ingatan gerakannya gitu. Gimana menurut Toyo? Ya kan pertama kali. Karena baru pertama kali kan, Bunda baru pertama kali, Iya. Kokonya juga, aku juga baru pertama kali. Jadi pas tadi lihat gerakan dari coachnya itu aku cukup bingung kan. Kalau dia ngelatihnya bola aku nggak bingung, tapi kalau gini aku harus latih 2 kali lagi, ikutin 2 kali lagi, baru aku bisa gitu. Ya maksudnya kayak kuliner sih aku tetap ya, karena kan maksudnya ya emang suka kuliner. Terus aku udah tanya dokter, walaupun kayak gitu jangan terlalu menstreskan diri sendiri gitu kan. Karena kalau misalnya mulai aku stres, pasti aku migran. Nah udah tahu tuh orang-orang di rumah, apalagi kalau aku udah migran tuh bener-bener nggak bisa beraktivitas sama sekali. Tapi kan kalau minum painkiller terus kan juga bukan solusi ya, maksudnya dan kalau mau tindakan juga bukan sesuatu tindakan yang resikonya tuh lumayan tinggi juga. Jadi ya mulai kayak olahraga, kemarin badminton, ini cobain konfit, nanti kita mau cobain apa lagi. Nah sampai ke anak-anak, jadi Onyo sekarang juga ada waktunya buat dia main bola. Talia Tania tuh ada waktunya mereka dance, lagi suka K-pop gitu, terus mereka kan berenang gitulah. Jadi kayak kalau misalnya dari akunya hidupnya gayanya sehat, otomatis mereka melihatnya juga oh iya sama, mencontoh lah istilahnya, walaupun mungkin pilihan olahraganya berbeda-beda tapi minimal mereka nggak males gerak gitu. Kalau operasi sih dokternya kalau bukan urgent banget, selama dia nggak membesar ya dia diemin dulu aja di otak, maksudnya ya kita hidup berbarengan aja lah gitu kata dokternya, karena kalau sampai tindakannya nggak nggak berjalan dengan baik gitu kan, itu bisa terjadi kelumpuhan gitu loh, resikonya tuh kelumpuhan, terus kalau nggak bener-bener kayak ya nggak bisa jalan, ya lumpuh lah gitu. Jadi ya lebih baik kalau emang nggak gitu-gitu sakit banget atau mengganggu aktivitas ya jalankan aja barengan gitu. Kalau migran ya migrannya super parah gitu loh, kayak bener-bener migran dan berhari-hari gitu, dan kayak kadang minum painkiller hilang, kadang nggak hilang. Jadi ya udahlah, mulai harus dibawa happy. Kalau kata dokter jangan stres, itu yang paling penting ya kan. Jangan stres, terus udah kayak gitu harus dibawa happy gitu. Masa penelitiannya juga dengan bener rajin masak juga nggak sih, makan makanan sendiri, usahain makanan rumah kayaknya ya? Ya karena anak-anak juga tanya deh, kalau bukan aku yang masak mereka tahu. Aku Gimana? paling kalau misalkan nasi goreng, apalagi nasi goreng kan. Kalau misalkan aku tahu kalau misalkan ini tuh bukan Bunda yang gorengin, Bunda cuma ngebumbuin doang, aku tahu gitu. Sampai udah bumbunya padahal sama ya, cara gorengnya beda aja dia udah tahu loh. Aku udah tahu gitu. Ini bukan Bunda yang gorengin, jadi aku coba Bunda yang gorengin dan Bunda yang bumbuin, baru aku tahu. Emang aku udah tahu gitu. Maksudnya kadang kan kalau misalnya cepet-cepet, lu tolong tumisin, kan tumis nasi goreng sama ya, terus baru aku dia masukin bumbu-bumbunya gitu. Nah itu mereka pun tahu gitu. Nah jadi aku bikin kegiatan kadang sama anak-anak kayak misalnya weekend gitu kan, Senin sampai Jumat atau double date, kadang kan aku live sampai malam. Jadi kalau misalnya live sampai malam tuh biasanya udah mau malam aku break, nemenin anak-anak tidur dulu, abis
Talia Tania tidur, aku baru lanjut live lagi gitu. Nah kalau misalnya ada kerjaan di luar juga kayak besok nih mau ke China juga, mau ke Malaysia, ya udah kasih tahu dari jauh-jauh hari dulu gitu. Tapi ya minimal ada quality time sama anak, kayak misalnya hari tiap weekend gitu mereka lagi bisa bangun siang, lebih biasa sih bisanya di hari Sabtu ya. Terus masak sendiri, masak bareng-bareng gitu, gantian. Cici sama Nia, kalau Onyo kan kadang suka udah ngurusin ayamnya gitu kan. Jadi Cici sama Nia katanya mereka mau bikin konten masak, jadi mereka masakin ntar kita makan bareng gitu. Jadi kayak ada aktivitas tetap nggak terlewatkan sama anak-anak lah. Tapi kayaknya Onyo sekarang gelaran bunda suka masak juga ya, sampai pengen punya pacar yang bisa masak juga. Karena dia suka makan. Nah, Aku suka makan. gimana Onyo? Kemarin masakin bunda ya, masak apa sih? Aku kemarin masak nasi goreng, tapi karena aku tahu Bunda sukanya pedas kan, jadi aku masakin nasi gorengnya itu yang bener-bener pedas. Aku sampai pilihin satu-satu cabenya. Ini kalau misalkan nggak terlalu merah, jangan dipakai. Jadi kalau udah merah banget tuh baru aku pakai. Yang ada kuning-kuningnya dikit tuh jangan dipakein. Jadi harus bener-bener yang merah. Jadi aku potong-potongin gitu. Aku kemarin masak nasi goreng doang ya. Tapi kalau untuk yang lain aku belum berani. Aku harus belajar lagi gitu. Rasanya gimana pun? Enak. Kalau dia tipikal nasi gorengnya kan emang kan ada orang tipikal nasi goreng tuh ada dua, ada yang asin sama yang manis kan. Kalau dia lebih ke yang sukanya manis, jadi dia otomatis masaknya sukanya yang manis gitu. Kalau mami aku, Naina itu masaknya yang asin gitu. Jadi kayak mungkin karena aku ke mami aku dia masaknya asin, aku suka tipikal asin. Nah aku masak ke mereka manis, mereka sukanya manis gitu. Betul gak sih karena punya bunda yang pintar masak, Onyo pengennya punya pacar yang pintar masak juga nih. Itu bener. Benar ya? Iya. Nah, kalau mau pinter masak, yang sendirinya juga harus bisa masak. Wow, ini udah bisa masak. Cuman nasi goreng. Bun, cewek juga kalau dikasih nasi goreng pasti mau, Bun. Berarti emang Onyo udah punya pacar belum juga? Aduh. Kan baru masuk kuliah, Baru teman-teman masuk ke udah kalau teman-teman mah ada, tapi kebanyakan itu teman-teman cowok karena kan udah hangout terus iya, dia. karena kan aku suka bola kan, jadi teman-temannya itu di kuliah baru aku tuh pada bola semua gitu. Jadi aku seneng banget ketemu teman-teman yang hobinya sama. Jadi aku kalau misalkan setiap hari Jumat tuh udah pasti udah main sama mereka gitu. Bun, anak-anak kan juga udah sekolah nih, Bun. Udah sedangkan waktu sama anak udah sekolah SD juga, udah banyak tani yang Iya. udah banyak kegiatan sekolah. Jadi banyak jarang ketemu masih belum Enggak dong. kegiatan. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kalian lihatnya dari story, kan kita satu rumah ya. Mereka tuh di depan aku live di sini. Walaupun maksudnya aku ini kan studio live aku. Ada tempat main mereka, tapi mainnya juga di tempat studio live aku. Aku kirain mereka tuh akan main di ruangan sebelah gitu ya, ruangan main enggak, ternyata di situ. Terus udah kayak gitu, kadang kan ada beberapa live yang anak kecil nggak boleh masuk. Jadi dia di samping aja, ini boleh masuk nggak? Nggak boleh mulu nih gitu. Ntar dia ngambek kayak gitu. Karena itu juga nggak sih bunda sampai bikin rumah yang ada hidden gemnya nih buat anak-anak bermain supaya bisa tetap kerja, anak-anak juga tetap di rumah. Itu tuh sebenarnya hidden gem yang mereka ketemukan itu sebenarnya tidak sengaja. Jadi kayak taman yang di depan tuh yang lewat wardrobe aku. Ternyata pas kita lihat, kok di situ ada atasan gitu, terus jadi apa-apain aku kasih rumput biar estetik melihatnya. Karena Tapi aku mau ternyata jemurin ayam di situ. bawanya susah dong, masa lewatin wardrobe dulu. Mumpung lift udah jadi kan, jadi bisa pegang ayam sambil naik lift ke atas gitu. Itu justru anak-anak yang bikin kayaknya, aku aja nggak tahu loh. Maksudnya itu mereka yang ini kayaknya buat tempat main aku, ini tempat ngumpet aku gitu. Nggak boleh, udah perjanjian ayam cuma di bawah. Tapi memang ada request anak-anak kayak ada tempat main gitu ya bun? Ya pastinya mereka ada tempat mainnya mereka lah, karena kan itu emang rumah-rumahnya mereka juga gitu. Jadi maunya mereka nyaman, dan aku tuh mungkin dari dulu tuh lebih mikir ya, kayak daripada anak-anak main ke rumah temen yang ke rumah anak-anak, ke rumah aku lah gitu main gitu. Jadi kayak masih bisa dipantau. Terus kalau misalnya emang mereka mau main apa, lebih leluasa. Kayak kemarin mereka lagi suka K-pop, janjian sama teman-temannya latihan dance K-pop di rumah gitu. Lain kali aku mau ajak Pound Fit ya, barengan ya. Punya benar Bun kalau pendidikan anak. 52 hari dihitungin ya, bagus. Ya maksudnya gini aja kan, kalau misalnya orang tanya kenapa sih
operasi. Kadang tuh ada perawatan yang emang nggak bisa dilakukan. Udah karena kan kalian bingung juga dengerin komen netizen, salah dengerin komennya apa, dibilang matanya kayak panda, terus kalau tiap kali live ini apa kayak sayu ngantuk terus, padahal kan itu karena mata aku udah turun di sini, terus di sini celong banget. Ini kan ditambahin lemak dari badan sendiri pindahin ke muka, otomatis kan pasti ada proses bengkaknya. Ini aja tuh sebenarnya masih bengkak. Nah terus kalau kata orang kaku, ini sebenarnya salah, bukan karena operasinya. Jadi kalau orang persepsi karena operasinya salah. Jadi kalau di Korea itu lagi tipikal mereka tuh suntik botox di mulut supaya mulutnya tuh kalau diem aja gini senyum kelihatannya. Nah itu aku di botox pada hari terakhir sebelum aku pulang. Jadi kalau kayak gini, ini aku diem ya, senyum. Tapi ternyata nggak cocok kalau buat orang yang suka makan kayak aku ya. Kan kalau misalnya mungkin orang-orang artis-artis Korea atau orang Korea cuman butuh gini doang. Kalau gua kan ngoceh mulu ya. Jadi di sini ya kelihatannya kagak gerak. Jadi kaku gitu. Jadi kalau orang bilang itu gara-gara operasinya salah, gara-gara botox. Jadi kayaknya kalau orang Korea kan emang makannya gini, ya nggak bisa. Kalau di sini kan makannya sedap gitu ya kan. Jadi ya akhirnya ini. Tapi kalau sekarang kan udah mendingan gitu. Jadi ya oh ternyata ada beberapa perawatan yang kayaknya oh ternyata nggak cocok. Lagian kan kalau botox itu kan bukan OP jatuhnya sebenarnya. Nah kalau OP-nya sini tuh bagian sini tuh aku masih baal. Jadi kalau diginiin nggak berasa. Kayak berasanya kayak kesemutan gitu. Jadi ya apa? Enggak. Jadi ini kupingnya juga masih mati rasa karena kan dijahitnya dari sini sampai sini. Gini. Nah kenapa? Karena justru beda kalau orang yang berisi atau maaf gemuk gitu ya, mungkin dia perlu menghilangkan lemak. Kalau aku tuh yang lebih kurus mungkin dia tuh udah nggak bisa ngilangin lemak, dan karena udah mulai berumur ya Bo, gravitasi jadi kulitnya turun, jadi di sini tuh ada kulit tambahan jadi harus dikencengin gitu. Recovery-nya sih aku hari kedua udah bisa jalan-jalan, ajak anak-anak jalan-jalan, udah bisa kemana-mana, cuman ya bengkak aja gitu. Cuman kalau aku tuh orangnya maunya apa adanya gitu loh. Jadi kayak emang yang ada mungkin yang ditutupin nanti baru dikasih expose. Kalau aku hari kedua, hari pertama operasi juga udah diposting gitu. Sebenarnya aku jujur itu aku melihat masih setengah sadar. Aku bilang gini, siapa yang posting? Gue punya kan kadang Instagram aku juga ada tim yang udah update kan. Gila muka gue banyak banget, lu pada udah posting. Maksudnya aku aja belum ngaca muka gue tuh kayak gimana gitu loh. Terus pas mereka ketemu aku kirain kan mereka bakal takut. Mereka malahan ketawa. Muka bunda, kenapa kayak gitu bengkak gitu. Tapi mohon maaf pun kalau ada orang yang bilang katanya mohon maaf ya gagal operasinya karena masih belum ada progres wajahnya, atau itu udah final seperti apa sih? Udah dibilangin, orang kalau ngatain gue kagak apa-apa gitu ya kan. Maksudnya aku gini, hidup sehat, olahraga, terus sekali-kali gitu buat selama ini aku berpikir gitu selama ini kayaknya aku ngurusin orang terus, boleh nggak aku sekali-kali kayak ngebahagiain diri aku sendiri. Dan aku juga udah ngobrol sama anak-anak, bunda mau operasi ya, kenapa ini bunda kan ini udah turun gini atau kayak gimana, itu juga ngobrol sama mereka, diskus sama mereka gitu. Jadi ya dikasih tahu kenapa gitu. Jadi ya selama keluarga aku nggak kenapa-napa dan aku ngerasa nggak apa-apa, ini baru 52 hari udah bisa nyari duit ya kan, daripada yang ngatain tapi kagak bisa nyari duit ngapain. Ya bukan, ya lebih pede pasti gitu karena kan kelihatan di sininya nggak begitu celong gitu kan. Jadi sebenarnya struktur muka aku nggak ada yang aku ubah, cuma nambahin lemak yang dulunya ada udah hilang gitu. Jadi ya nggak ada yang kayak gimana. Kalau orang ngatain aku sih aku nggak ada mikirin apapun. Ngatain dance malah gue kaku-kakuin tambah kaku ya kan. Ya nggak apa-apa, itu kan namanya amal ya, bikin orang lain ketawa ya nggak sih. Itu berpengaruh ya kalau ada komen-komen netizen yang nggak terlalu mengganggu. Ya puas lah, maksudnya ini kan makin lama dia juga makin mengempes. Karena kan kata dokternya minimal banget 3 bulan. 6 sampai 12 bulan itu udah paling maksimal hasilnya. Jadi kan butuh proses. Ya istilahnya lu kejedot aja deh. Kejedot aja biru. Biru aja hilangnya kayak seminggu, 2 minggu. Apalagi ini gitu. Tapi juga agak kelihatan cantik menghabiskan berapa. Lumayan lah gitu. Kalau ini bukan endorse ya saya gitu. Maksudnya yang mau endorse banyak. Cuman kebetulan ini rumah sakit aku tanya sama teman-teman Korea aku. Kebetulan kan dulu aku kuliah
pada saat aku kuliah di Beijing itu banyak teman-teman aku orang Korea gitu. Jadi tiap semester balik, kok temen gue pada berubah mukanya gitu loh. Itu padahal zaman aku kuliah dulu. Jadi ketika aku mau melakukan tindakan operasi di Korea, otomatis aku langsung kontak-kontak teman-teman Korea aku dan aku tanya apa rumah sakit yang emang bagus menurut orang Korea gitu. Jadi akhirnya aku ke rumah sakit ini gitu. Sibuknya Bunda. Lumayan lah, ya kan, ya kan namanya kerja, boleh lah ini Sarwenda Jus lumayan, ya kan, jadi bisa lah, ya kan. Bunda masih tetap mengutamakan pendidikan anak-anak nih Bunda. Ya masih lah, harus tetap belajar mereka gitu, karena doa Bunda tiap hari mereka harus bisa. Masuk 10 besar. Ya. Tapi tadi juga segitu nggak sih Bunda harus dapat 10 besar Bun? Belajar bahasa Ingglis, les juga, les gambar. Ini lagi mau dilesin lagi, kalau Onyo nggak ada les gambar dia bola. Aku bola. Yang si kakak, Cici, karena impian dia adalah dia mau gambarnya dipajang di sekolah. Jadi dia udah punya target sendiri. Jadi makanya dia udah menentuin aku harus les gambar gitu. Jadi ya udah, maksudnya aku nggak mau les yang memaksakan anak. Selama dia mampu mengerjakan sendiri, nggak usah les. Kalau dia tidak mampu, aku lesin gitu. Bun, tapi ada itu nggak sih kayak target harus ranking 3 besar ya gitu nggak sih? Aku bilang 10 besar dulu dah. Gitu. Kalau aku kan dulu 5 besar pasti. Nah, anak-anak 10 besar dulu deh aku bilang gitu ya. Slow dulu, lama-lama baru naik gitu. Gimana Onya dapat tantangan dari Bunda minimal 10 besar nih? Terpacu nggak sih? Semangat, pokoknya semangat gitu. Semangat sambil pusing ya. Semangat. Pokoknya ada kriteria buat nyari pasangan. Waduh. Kriteria buat nyari pasangan itu belum kepikiran sih, masih sibuk bola gitu, masih main sama teman-teman untuk Kayaknya bola. cewek yang bisa bola deh. Apa belum dapat izin dari Bunda nih buat pacaran? Iya, aku nggak pernah ngelarang, maksudnya kan Onyo udah mulai gede, makanya kayak dia udah harus punya tanggung jawab sendiri, kayak apapun pilihan aku tuh tanya balik ke dia. Menurut Onyo pilih yang mana? Jadi jangan kayak selalu nanya, Bunda, ntar Bunda yang pilih, nggak mau. Onyo yang harus pilih, Onyo maunya yang mana. Pasti kalau aku, karena aku sekarang sibuknya masih olahraga kan, masih Sama ayam. Bola ayam gitu. Tapi kalau misalkan aku lagi tanya-tanya sama bunda ini gimana cantik dia, pasti kalau untuk mengagumi lah, ada lah gitu. Pasti aku selalu nanya terus ke bunda, menurut bunda ini gimana bun gitu. Artinya ngeliat soalnya udah mulai tepat-tepat. Ada yang Ya biasa lah, apalagi kalau pas kuliahan ada cewek-cewek cool banget kok, kayak kanebo nih, perasaan kayak kanebo kering gitu. Oh mungkin anak ABG zaman sekarang terus kayak gitu ya, aku bilang Pas gitu. aku di depan anak bunda aku gini, sekarang kayak enggak. jaim dikit ya berarti Onya. Iya langsung jaim kayak langsung oh gitu. Mungkin anak ya kan beda ya kan, zaman aku, zaman sekarang kayak gitu ya, biarkan Onyo besar ya sesuai dengan umurnya dia gitu. Kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang gitu. Kadang bunda ngerasa kayak pegal gitu di belakangnya gitu. Ya kalau misal udah kambuh mereka udah tahu deh, soalnya Aku kayak nggak- udah bener-bener kayak berat sebelah, udah migrannya tuh udah bener-bener. Pokoknya kalau tim udah tahu deh, gue lagi migran ya, mereka udah tahu, aduh gimana nih, kadang kayak kita cobain dulu, pakai kopi dulu, minum kopi gitu, karena dari dokter aku saranin coba kalau misalnya ada kopi dikit siapa tahu bisa menghilangkan sedikit tanpa harus minum obat dulu. Nanti kalau udah nggak hilang-hilang minum obat, kalau udah lumayan ke dokter gitu. Jadi ya ke dokter kadang aku chiropraktik juga karena leher kan juga kalau misalnya banyak live gitu kan ke depan gitu. Terus udah kayak gitu ya kalau enggak ya di jarum gitu. Diagnosanya sih untuk sementara ini dia nggak tambah membesar. Untungnya karena kan terakhir di MRI. Tapi ya semoga dia begitu terus lah. Jadi kayak hidup beriringan aja lah. Ya enggak lah, anaknya 3 gimana mau nyerah. Nggak bisa kayak gitu, maksudnya ya sakit-sakit. Tapi kalau ngelihat anak kayak gitu, anak masih kecil ya pasti ya semangatnya banyak lah. The best. Aktif bisnis sebenarnya udah dari dulu gitu. Cuman emang nggak pernah ada waktu atau nggak pernah ada kesempatan. Kalau sekarang kan lebih bisa mengeksplor diri, jadi lebih ada waktu lagi buat ini. Tadinya anak-anak juga mau datang ke Ponfi, cuman dia bilang,
panas gak bun? Kan dua bocah itu bocah kutub. Kalau panas ini cuman Nia next paling ya. gue Nia. Iya. Tania itu nggak suka. Yang ada dia udah di salah satu toko di sini kerjaannya makan ngeliatin maknya doang gitu kan. Gitu. Jadi ya next ya gitu mereka mau karena hari ini mereka lagi main juga ke rumah Uncle Jordi, lagi ada ponakan juga di situ gitu. Bun, tapi ada warning nggak sih kalau misalnya Cici sama Ade suka malas belajar gitu? Suka diomelin nggak sih Bun? Oh ya pasti omelin, cuman omelinnya bukan ini ya jangan belajar ya paling kalau misalnya dia tiba-tiba lupa bikin tugas atau lupa bikin PR gitu tengah malam nih bisa nih kayak udah mau tidur aku lupa bikin PR kerjain sekarang tanggung jawab kayak gimana tulis dulu baru boleh tidur karena emang udah tanggung jawabnya dia siapa suruh siang mereka tidur kagak atau main nggak inget tugasnya mereka gitu karena kan anak alfa zaman sekarang ya semuanya maunya disediain gitu jadi kayak harus beradaptasi juga orang tuanya tapi anak-anaknya juga harus mengikuti supaya jangan semuanya terlalu tersedia lah harus berusaha gitu oke?